aroma cendana menyelimuti ruangan sunyi yang udaranya kering dan panas. Suhu tinggi menyebar dan bahkan ruangan itu sendiri membentuk distorsi. Sekilas, ruangan itu memberi kesan ilusi. Xiaoyan duduk di ranjang batu di dalam ruangan yang sunyi. Matanya terpejam rapat dan gelombang suhu tinggi yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Ada beberapa tunas api putih pekat yang samar-samar keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Api ini bertahan di tempat itu dan melilit tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tenang dan tanpa riak apapun. Dia tidak merasakan perubahan di sekelilingnya. Pada saat ini, pikirannya sepenuhnya terbenam dalam penggabungan api surgawi yang telah ada di dalam tubuhnya. Mungkin karena Xiaoyan saat ini mengendalikan 3 jenis api surgawi, tetapi penyempurnaan api dingin tulangnya saat ini tidak sesulit yang dibayangkannya. Di bawah nyala api jantung 3000 teratai yang membara, api dingin tulang sudah mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Meskipun tanda ini sangat lambat, semuanya berjalan lancar. Tidak ada perubahan aneh yang sulit dikendalikan yang muncul. Berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi di tengah jalan, Xiaoyan yakin bahwa ia dapat berhasil memurnikan api dingin tulang dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, tubuhnya akan memiliki 4 jenis api surgawi. Jika kabar tentang benda misterius ini tersebar, kemungkinan besar akan menarik kecemburuan sejumlah besar ahli. Merupakan berkah yang besar bagi orang biasa untuk mendapatkan bahkan 1 api surgawi. Namun, yang disebut memiliki 4 jenis ini memang sedikit aneh. Lagi pula, bahkan jika seseorang mengesampingkan kesulitan menemukan api surgawi, kemungkinan tidak ada seorang pun akan berani menyimpan 4 jenis api surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur di dalam tubuh mereka pada saat yang sama. Tidak akan seperti itu, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan menelan beberapa bom ke dalam perut. Itu adalah tindakan bunuh diri di mata banyak orang. Untungnya, bagi Xiaoyan yang memiliki mantra api, hal semacam ini yang mustahil di mata orang lain telah menjadi fondasi yang memungkinkannya menjadi ahli tingkat atas. Sementara latihan Xiaoyan berangsur-angsur maju ke jalur yang benar, suhu ruangan yang sunyi itu juga mulai meningkat. Pada akhirnya, aroma cendana yang perlahan-lahan tertinggal itu mengeluarkan embusan dan langsung berubah menjadi debu. Di bawah suhu itu, bahkan dosong biasa tidak akan bisa bertahan lama. Jika seseorang menyerap energi liar dan keras yang meresap ke udara, itu sudah cukup untuk menyebabkan doki di dalam tubuh seseorang menjadi keras dan tidak terkendali. Seiring berjalannya waktu, aura yang menyebar dari tubuh Xiaoyan juga perlahan menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang doki yang agung menyebar dari tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Bahkan dalam prosesnya muncul suara benturan yang samar-samar. Dengan bergabungnya api dingin tulang dan api hati 3000 teratai, energi besar yang tersembunyi di dalamnya telah berubah menjadi dauki murni yang mengalir ke dalam pembuluh darah Xiaoyan setelah disempurnakan. Hal itu menyebabkan auranya perlahan juga naik. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata di bawah penyempurnaan yang tenang ini. Setelah setengah bulan penyempurnaan, suhu di dalam ruang yang sunyi itu telah meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Selain itu, karena tempat ini sepenuhnya tertutup, tempat itu akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang ki bergejolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Beberapa meja dan kursi batu di dalam ruangan sunyi itu perlahan mencair, berubah menjadi cairan yang perlahan menetes ke bawah dan mengalir di dalam ruang sunyi itu. Sesekali, gelembung udara akan muncul disertai suara samar-samar. Hampir setengah dari ranjang batu itu juga mencair karena suhu tinggi ini. Xiaoyan yang duduk di tengahnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Nafasnya tenang, udara panas yang akan menyebabkan orang biasa berubah menjadi abu saat terhirup, berubah menjadi seperti 2 naga udara yang mengikuti lubang hidungnya dan terus-menerus memasuki tubuhnya. Meja batu itu meleleh dan cairan menetes pelan. Bunyi samar muncul di dalam ruangan yang sunyi itu dengan irama. Sosok manusia di ranjang batu itu tampak telah menjadi patung. Ia tidak bereaksi sedikit pun. Jika bukan karena seseorang masih bisa merasakan aura yang luas dan kuat yang terus-menerus naik,
kemungkinan besar siapapun akan memperlakukan gelombang panas itu seperti patung batu. Konsep waktu akan menjadi sangat kabur saat seseorang berlatih. Oleh karena itu, 10 hari lagi telah berlalu sementara Xiaoyan duduk seperti patung. Wangi bunga menyelimuti halaman yang sunyi. Bunga-bunga yang cantik dan berwarna-warni menghiasi tempat itu hingga penuh dengan kehidupan. Ada sebuah pavilion batu di dalam halaman ini. 3 sosok hadir di dalamnya. Namun, pada saat ini, mata ketiga orang ini menatap ke arah pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Sudah hampir sebulan, mengapa Xiaoyan belum keluar? Ucap Nalan Yanran sembari menatap pintu batu. Alisnya berkerut saat dia berkomentar dengan lembut. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jarang seorang dosun elit melakukan retret selama beberapa bulan atau setengah tahun," ucap Yun Yun. Meskipun dia berbicara seperti ini, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis Yun Yun. Jika itu adalah retret biasa, dia tentu tidak akan khawatir. Namun, sejak Xiaoyan memasuki ruangan yang sunyi itu, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan ganas. Perasaan itu seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi itu sedang membuat gunung berapi yang akan meletus. Pendahuluan semacam ini benar-benar membuat orang merasa tidak nyaman. Perubahan tak terduga semacam ini tentu saja juga menarik perhatian beberapa tetua di sekte bunga. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Yun Yun menyadari bahwa hati mereka juga khawatir. Setelah mengalami teratai api mengerikan yang digunakan Xiaoyan saat itu, mereka benar-benar sedikit takut bahwa Xiaoyan akan menyebabkan kehancuran yang mengguncang bumi lagi dan mengubah sekte bunga ini menjadi reruntuhan. Orang ini benar-benar tidak membiarkan orang lain bersantai, gumam Yun Yun. Yun Yun tanpa sadar mengusap alisnya saat hatinya tertawa getir. Untuk menenangkan kekhawatiran para tetua ini selama periode waktu ini, dia telah berbicara cukup banyak. Namun, ini tidak bisa berlangsung selamanya. Energi yang menyebar dari ruang sunyi itu menjadi semakin ganas. Pada saat itu, kemungkinan besar bahkan tetua pertama akan mengambil beberapa tindakan. Dibandingkan dengan kekhawatiran kedua orang lainnya, King Lin hanya bersandar malas pada sebuah pilar. Pinggangnya yang lembut dan tampak tak bertulang serta tubuhnya yang ramping membentuk lengkungan memikat yang samar-samar memancarkan semacam pesona malas. Dia terlahir dengan mata yang tidak biasa. Tentu saja dia menyadari kondisi Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, dia tidak khawatir tanpa alasan. Sepertinya semuanya akan kembali seperti semula. Lupakan saja. Ayo kita pergi, ucap King Lin. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari 1 jam, Yun Yun menatap langit sebelum tanpa daya bangkit dan berkata, "Apa itu?" ucap Yun Yun. Nalan Yanran juga mengangguk. Ia baru saja akan berbalik ketika tiba-tiba kakinya bergetar hebat hingga membuatnya sedikit terhuyung. Ia buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Wajah cantiknya juga kemudian terkejut. "Itu berasal dari ruangan Xiaoyan," ucap Nalan Yanran. Yun Yun juga menghentikan langkah kakinya. Ia merasakan sesaat sebelum mata indahnya tiba-tiba beralih ke ruang sunyi tempat Xiaoyan. Saat getaran itu terpancar sebelumnya, ia jelas merasakan bahwa ruang sunyi yang telah tenang untuk waktu yang lama tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. "Apakah dia akan keluar dari tempat peristirahatannya?" ucap Yun Yun bergumam pelan di mulutnya. Kemudian dia kembali berkata dengan lembut, "Aktivitasnya tampak agak besar. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu," ucap Yun Yun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun menginjakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya melesat ke udara. Setelah itu, King Lin dan Nalan Yanran bergegas mengikutinya. Mereka berdiri di langit. Baru saat itulah mereka melihat pilar api yang sangat panas perlahan melengkung dan menjulang dari atas ruangan sunyi itu. Ketiga sosok itu baru saja melesat ke langit ketika atap ruangan sunyi di bawah tiba-tiba meledak. Asap panas menyebar, menyebabkan suhu di seluruh tempat meningkat dengan cepat. Ketika ruangan sunyi itu terbuka, aura yang luas dan perkasa yang telah diam selama sebulan penuh juga perlahan menyebar. Segera setelah itu, suara gemuruh yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan sunyi dan langsung menuju ke awan. Raungan itu mengandung dogi yang luar biasa besar dan dahsyat.
Oleh karena itu, raungan itu juga tampak seperti guntur yang terus bergema di langit, menyebar ke setiap sudut sekte bunga. Sosok-sosok manusia terus berdatangan dari seluruh sekte bunga ketika suara gemuruh itu terdengar. Banyak sosok berdiri di langit. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat ke arah asal suara gemuruh itu. Keterkejutan di mata beberapa orang yang jeli berubah menjadi keterkejutan ketika mereka merasakan aura itu. Ini Xiaoyan, auranya mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kekuatan aura ini sepertinya telah mencapai level bintang 4. Orang ini, apakah dia telah memakan pil khusus? Kekuatannya benar-benar telah melonjak sedemikian rupa hanya dalam waktu 1 bulan. Ucap para tetua sekte bunga yang heran melihat kemajuan yang ditunjukkan Xiaoyan. Banyak tetua dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka merasakan kekuatan aura ini. Kecepatan peningkatan kekuatan ini sungguh menakutkan. 2 bintang penuh. Jika seseorang berlatih secara normal, kemungkinan akan membutuhkan 10 tahun usaha untuk mencapainya. Namun, Xiaoyan benar-benar mampu menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan yang singkat. Dia memang layak menjadi murid Yaochen. Dia benar-benar luar biasa, gumam tetua pertama. Wanita tua berambut putih itu yang merupakan tetua pertama sekte bunga mengangguk sedikit dan bergumam sementara dia berdiri di langit. Guntur yang menggelegar akhirnya mencapai titik di mana ia akan menghilang. Pada saat itu, lapisan awan gelap yang tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin kencang bertiup di langit tanpa henti. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Wajah mereka tampak bingung. Fenomena alam yang tidak biasa, gumam tetua pertama. Tetua pertama sekte bunga juga sedikit tercengang oleh pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia tampak teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke arah ruangan sunyi. Ketidakpercayaan akhirnya muncul di matanya. Ini adalah kelahiran metode Qi kelas Tian, ucap terkejut tetua pertama. Ketika berbicara tentang fenomena alam yang tidak biasa, secara umum dapat diringkas menjadi 3 jenis situasi. Salah satunya adalah ketika pil obat tingkat tinggi lahir. Pil itu akan menarik bel petir. Yang kedua adalah ketika seseorang berlatih hingga tingkat tertentu. Hal itu akan menarik situasi seperti itu. Namun, hal ini biasanya jarang terlihat. Ini karena seseorang yang dapat mencapai tingkat seperti itu dianggap sebagai eksistensi yang sangat langka bahkan di seluruh benua Doqi. Kemungkinan ketiga adalah kelahiran metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou kelas Tian. Kelahiran ini biasanya tidak berarti munculnya kembali metode Qi atau keterampilan Dou. Sebaliknya, itu adalah kelahiran dari ketiadaan. Contohnya adalah penciptaan. Hanya ketika suatu metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sedang diciptakan, fenomena alam yang tidak biasa seperti itu dapat tertarik. Langit saat ini tidak diselimuti aroma pil. Jelas bahwa itu bukan kelahiran pil obat tingkat tinggi. Sedangkan kemungkinan kedua bisa langsung disingkirkan. Meskipun Xiaoyan kuat, itu masih jauh dari cukup untuk menyebabkan fenomena alam yang tidak biasa. Karena ini masalahnya hanya kemungkinan terakhir yang sesuai dengan situasinya. Akan tetapi, harus dikatakan bahwa wanita tua berambut putih ini memang berpengalaman. Baru beberapa tarikan nafas berlalu, tetapi ia sudah berhasil memastikan asal-muasal fenomena alam yang tidak biasa itu melalui berbagai tebakannya. Menciptakan metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou miliknya sendiri, ucap tetua pertama. Wanita tua berambut putih itu terkejut saat melihat ruangan sunyi yang memancarkan api putih di kejauhan. Bahkan dengan ketenangannya, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius dan terkejut. Menciptakan metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou sendiri. Berapa banyak orang di benua saat ini yang memiliki kemampuan untuk mencapai ini? Berdasarkan akal sehat, lupakan Xiaoyan. Bahkan Yaochen yang telah maju ke kelas Banseng kemungkinan tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, betapapun besarnya rasa tidak percaya yang ada di hatinya, situasi yang muncul di depannya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sesaat kemudian, dia menarik emosinya. Senyum pahit muncul di wajahnya. Memang benar, generasi muda melampaui yang tua. Dibandingkan dengan pemuda yang luar biasa seperti itu,
orang tua seperti mereka hanya bisa merasa malu. Tidak heran dia bisa diterima oleh Yao Chen sebagai muridnya. Bakat seperti itu memang langka, ucap tetua pertama. Wanita tetua berambut putih itu mendesah pelan. Matanya sedikit berkedip. Setelah kejadian ini, hatinya benar-benar mulai berpikir tinggi tentang Xiaoyan. Meskipun dia dianggap cukup sopan kepada Xiaoyan di masa lalu, itu semua karena wajah Yalau. Xiaoyan mampu mengalahkan Yao Hua Liangchun dengan kekuatan dusun bintang 2-nya telah membuatnya terkejut, tetapi hanya itu saja. Yao Hua Liangchun mungkin tampak kuat di mata orang lain, tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Hua Liangchun adalah anggota sekte langit pendalam, kemungkinan besar dia tidak akan membiarkan orang lain ini pergi dengan lancar saat itu. Meskipun sebelumnya dia hanya mengagumi Xiaoyan karena Yalau, sekarang dia sudah berubah total. Menciptakan metode Qi atau keterampilan Dou Kelestian miliknya sendiri. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Xiaoyan telah memberinya terlalu banyak kejutan. Hal itu membuatnya sebagai tetua pertama sekte bunga benar-benar seolah mengancamnya dengan serius. Pencapaian orang ini di masa depan pasti akan sangat luar biasa. Hubungan baik Yun Yun dengannya juga bermanfaat bagi sekte bunga, ucap tetua pertama. Wanita tua berambut putih itu tersenyum tipis ketika memikirkan hal ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakak senior, penglihatanmu memang sangat akurat, gumam tetua pertama. Melihat lapisan awan gelap menyebar di langit, semua murid dari sekte bunga memasang wajah tercengang. Perubahan cuaca ini terlalu tidak terduga. Tentu saja ada juga beberapa orang cerdik yang matanya beralih ke arah tempat Xiaoyan melakukan retret sebelum bergumam sejenak. Fenomena yang tidak biasa itu terjadi saat Xiaoyan hendak meninggalkan retretnya. Kemungkinan besar tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak berhubungan. Ruangan sunyi itu sekali lagi bergetar di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pilar Qi yang panas melesat keluar dari dalam. Sosok manusia berdiri tegak dengan sikap anggun di atas pilar ini. Orang yang muncul tentu saja Xiaoyan yang telah menjalani retret selama 1 bulan. Pada saat ini, ia juga sedikit terkejut ketika melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Sesaat kemudian, ia tampaknya telah memahami sesuatu. Ia sedikit mengernyit dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Setelah melambaikan lengan bajunya, riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar di antara alisnya. Ketika riak ini menyebar, lapisan awan gelap di langit juga berhenti berputar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan tersebar di antara banyak tatapan tercengang. Kegelapan di langit pun berangsur-angsur menghilang setelah awan gelap terakhir menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi menyebar dan menyinari pegunungan yang ditutupi oleh lautan bunga. Apakah sudah berevolusi menjadi metode Qi Kelestian? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan menatap telapak tangannya sendiri setelah awan gelap menghilang. Segera dia menutup matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mantra api sekali lagi beredar. Ketika mantra api beredar, energi alam dalam radius 1000 kaki tiba-tiba melonjak dengan hebat seperti banjir. Seketika, gelombang demi gelombang energi yang mengejutkan terus mengalir ke tubuh Xiaoyan di depan banyak mata yang tercengang. Tubuh Xiaoyan tidak menolak energi alamiah yang dipenuhi dengan banyak kotoran. Kotoran apapun akan segera berubah menjadi tidak ada saat api surgawi naik. Kecepatan sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya juga 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan gila semacam ini tidak hanya terlihat pada kecepatan sirkulasi. Terjadi pula perubahan drastis dalam penyerapan, penyempurnaan, akomodasi, dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan kondisi Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar dia tidak perlu lagi menelan pil obat untuk mengisi ulang Dou Qi-nya seperti di masa lalu jika dia menggunakan teratai api pemusnahan. Dia saat ini benar-benar bisa digambarkan memiliki modal untuk disia-siakan. Udara keruh yang mengandung banyak kotoran bergerak di sepanjang tenggorokan Xiaoyan dan dihembuskan. Ketika dia merasakan perasaan terisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyum gembira yang tidak dapat ditahan muncul di wajahnya. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level, tetapi semua ini menyebabkan kelelahan Dou Qi dalam jumlah yang sangat besar.
Oleh karena itu, dia harus berhati-hati setiap kali menggunakannya. Dia takut seseorang mungkin memanfaatkan celah itu setelah dia menggunakannya dan memasuki kondisi lemah. Untungnya, kekhawatiran semacam ini kemungkinan akan jarang terjadi mulai sekarang kecuali jika ada beberapa keadaan khusus. Ini dapat dianggap sebagai metodologi tingkat rendah kelas Tian. Namun, ini seharusnya baru saja menembus tingkat tinggi kelas D. Dikabarkan bahwa ketika metodologi kelas Tian yang sebenarnya digunakan, itu akan segera dapat menyerap semua energi dalam jarak 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Apa yang telah aku aktifkan sebelumnya memang memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengannya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Tidak disangka bahwa berevolusi ke kelas Tian akan sekeras ini. Bahkan, api dingin tulang hanya mampu membuat mantra api mencapai level metodologi kelas kuasi Tian. Untungnya, terlepas dari apakah kelas kuasi Tian atau kelas Tian sejati, bagaimanapun juga ia telah mencapai level itu. Transformasi semacam ini juga akan menjadi perubahan yang drastis. Kekuatanku saat ini juga berada di level Dusun Bintang 4, gumam Xiaoyan. Xiaoyan merasakan bagian dalam tubuhnya. Menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang. Meskipun dia sudah siap secara mental, hasil seperti ini masih membuat Xiaoyan cukup kecewa. Jika elit Dusun lainnya menyadari pemikiran ini, kemungkinan besar mereka akan segera memuntahkan darah segar. 10 tahun atau bahkan puluhan tahun berlatih telah diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Jika dia masih putus asa karenanya, mereka mungkin harus langsung mencari batu dan memukul kepala mereka hingga mati. Hanya 4 bintang. Kalau begitu biarlah, gumam Xiaoyan. Setelah merasakan putus asa sesaat, Xiaoyan segera menarik pikirannya. Hasil ini adalah sesuatu yang telah ia duga. Pada saat ini, ia telah menelan 4 jenis api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi sangat besar, apapun yang dimakan dalam jumlah besar kemungkinan akan mengakibatkannya tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya seperti sebelumnya. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, jika ia menelan api surgawi yang berada di peringkat ke-15 dan lebih tinggi saat ini, efeknya kemungkinan akan sangat lemah. Akan sulit untuk meningkatkan kekuatannya bahkan 1 bintang. Sepertinya, aku harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat depan saat menelan api surgawi di masa depan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan terdiam saat ia berpikir sampai titik ini. Api surgawi itu sendiri langka. Mereka yang berada di peringkat depan bahkan sangat langka. Bahkan jika seseorang menemukannya, mencoba untuk menangkap dan memurnikannya juga sangat sulit. Berdasarkan dugaannya, tampaknya jalan Xiaoyan untuk menelan api surgawi di masa depan akan menjadi sangat sulit. Xiaoyan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Meskipun meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang tidak memenuhi standar matanya yang jeli, seekor nyamuk kecil juga daging. Jika ia menggunakan 3 perubahan misterius api langit dengan kekuatannya saat ini, ia tidak perlu lagi bergantung pada teratai api pemusnahan untuk bertarung dengan Yahua Liangjun jika ia akhirnya bertemu dengannya. Bahkan dalam tabrakan langsung, keuntungan yang bisa diperoleh Yahua Liangjun kemungkinan akan sangat kecil. Lupakan Yahua Liangjun itu. Bahkan jika aku bertemu dengan Tiansun ke-9 dari Aula Jiwa, aku juga akan bisa bertarung dengannya dan mundur dengan selamat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega saat memikirkan hal ini. Sejak dia menyaksikan kekuatan Tiansun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasakan tekanan di dalam hatinya. Orang ini hanyalah Tiansun ke-9. Di atasnya pasti ada Tiansun ke-7, Tiansun ke-6, dan bahkan Tiansun pertama. Untungnya, kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia tidak takut pada orang-orang ini hanya karena itu, tetapi hatinya setidaknya akan merasa lebih tenang. Dia tidak perlu terus-menerus merasa gugup. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka saat mereka bertarung di masa depan, dia pasti akan membiarkan pihak lain juga menderita. Sampai kapan kamu akan terus bermimpi di sini? Suara lembut bergema tak berdaya di samping telinga Xiaoyan saat ia tengah berpikir keras. Xiaoyan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat wajah cantik muncul di depannya. Bahkan ada sedikit ekspresi menegur di wajah cantiknya, dan itu sangat memikat.
Xiaoyan tersenyum pada Yun Yun, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiaoyan bertingkah seperti ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik menjadi merah padam. Dia mengernyitkan alisnya dan berbicara dengan malu dan marah. "Bajingan kecil, apakah kau benar-benar kecanduan bertingkah seperti bajingan?" ucap Yun Yun. Xiaoyan terkejut ketika mendengar suara malu Yun Yun. Dia menatap wajah Yun Yun yang memerah dan berkata, "Aku akan membantumu melihat segel dogi di dalam tubuhmu," ucap Xiaoyan. Yun Yun terkejut saat mendengar ini. Dia terus menatap Xiaoyan dengan agak ragu. Sesaat kemudian, tangannya yang berusaha melawan akhirnya melemah. Ekspresi tak berdaya juga muncul di wajah Xiaoyan saat melihat ini. Tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum dia menutup matanya. Jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh Yun Yun. Yun Yun mendesah pelan saat Xiaoyan memejamkan matanya. Namun, wajahnya masih merah padam. Terlepas dari apapun niat orang ini, tempat ini pada dasarnya adalah tempat umum. Banyak murid dan tetua dari sekte bunga berada di bawah. Persis seperti apa jadinya jika mereka melihat ini. Xiaoyan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh dalam hatinya. Pada saat ini, ada kesungguhan tambahan di wajahnya. Segel dogi di dalam tubuh Yun Yun membuatnya bahkan merasa terkejut. Berdasarkan apa yang dikatakan guru, nenek Ua itu pastilah seorang dusun elit yang kekuatannya telah mencapai dusun bintang 8 atau 9. Dogi dari seluruh hidupnya dapat benar-benar menghancurkan dusun biasa, pikir dalam hati Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip saat dia merenung. Tubuh Yun Yun memang memiliki dogi yang besar dan kuat yang bahkan membuatnya merasa terkejut. Namun, dogi ini sepenuhnya disegel oleh segel yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yun Yun, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghancurkan segel dan mengendalikan dogi yang besar dan kuat ini. Sambil melepaskan tangan Yun Yun, ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Nenek Ua itu terlalu berhati-hati. Segel yang dia pasang terlalu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, kemungkinan kecepatanmu untuk menyempurnakannya bisa sedikit lebih cepat," ucap Xiaoyan. "Kamu juga tahu bahwa segel itu sangat kuat. Dengan kekuatanku, mustahil bagiku untuk menghancurkannya. Yang bisa kulakukan hanyalah menyerap dogi yang keluar dari segel itu. Meskipun hanya begitu, kecepatan latihanku jauh lebih cepat dibandingkan dengan masa lalu," ucap Yun Yun sembari mengernyitkan alisnya. "Lebih aman untuk menyempurnakan semua dogi ini sesegera mungkin. Kalau tidak, jika kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang kuat, kemungkinan besar orang itu akan melepaskan segel dogi tanpa peduli dengan hidupmu," ucap Xiaoyan berbicara dengan serius. Semua dogi yang ditinggalkan oleh dusun bintang 8 atau 9 adalah harta karun yang cukup menggoda. Sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli tidak akan berakhir dengan pikiran-pikiran nakal lainnya. Yun Yun juga mengangguk sedikit saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa Xiaoyan tidak akan berbohong padanya. Namun, bukan berarti dia tidak ingin mempercepat proses penyempurnaan, tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel itu. "Tenang saja, serahkan masalah segel itu padaku. Aku akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa tenang," ucap Xiaoyan tersenyum tanpa sadar dan berkata ketika dia melihat ekspresinya. Emosi yang tidak diketahui melonjak dalam hati Yun Yun saat dia mengamati pemuda yang tersenyum di depannya. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan benar-benar bagus. Dia telah membawa Nalan Yanran dan berkeliaran di seluruh tempat selama bertahun-tahun ini. Meskipun kekuatannya dapat dianggap sebagai yang teratas dalam kekaisaran Jama, namun ini tidak ada apa-apanya di dataran tengah, di mana banyak ahli juga ada di tempat ini. Dua wanita yang memiliki kecantikan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Yun Yun membawa Nalan Yanran untuk bergabung dengan sekte bunga. Yang dia cari hanyalah kedamaian. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan tentang posisi kepala sekte bunga. Yun Yun menghirup udara dengan lembut. Dia menahan emosi yang agak lemah di hatinya dan kemudian berbisik, "Terima kasih," ucap Yun Yun. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menatap wajah cantik itu dan bertanya, "Apakah itu perlu?" ucap Xiaoyan. Yun Yun mengangkat matanya yang cantik setelah mendengar nada tidak senang yang diucapkan Xiaoyan.
Dia menatap kerutan dahi Xiaoyan sebelum tanpa sadar kemudian tersenyum. Sedikit kehangatan hadir di hatinya. Xiaoyan merasa sedikit menyesal telah menyebabkan keributan besar di dalam sekte bunga. Dia secara khusus meminta maaf kepada tetua pertama sekte bunga. Sekarang, tetua pertama memiliki niat untuk berteman dengan Xiaoyan dan pavilion bintang jatuh. Dia tentu saja tidak akan peduli tentang hal ini. Oleh karena itu, masalah kecil ini berlalu begitu saja. Fenomena yang disebut tidak wajar itu juga berangsur-angsur memudar setelah para murid sekte bunga membicarakannya selama 2 hingga 3 hari. Ini juga sesuai dengan keinginan Xiaoyan. Dia tidak ingin dipandang oleh banyak mata aneh setiap kali dia keluar. Aroma samar-samar tercium di dalam ruang yang dipenuhi warna merah muda pucat. Sekilas, orang akan tahu bahwa ini kemungkinan adalah kamar seorang wanita. Sembari menatap Yun Yun yang sedang duduk di ranjang empuk, pikirannya juga beralih di ruangan yang berwarna merah muda ini sebelum terbatuk kering dan berkata, "Nanti aku akan merobek garis retakan dengan paksa untuk membantu penyempurnaanmu di masa mendatang. Mungkin ini akan sedikit menyakitkan. Kau harus menahannya," ucap Xiaoyan. Yun Yun setuju dengan lembut. Saat ini wajahnya masih sedikit merah. Ini karena sampai sekarang dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi pemarah dan membawa Xiaoyan ke kamarnya sendiri. Tidak apa-apa menggunakan kamar manapun. Namun kenyataannya dia harus membawanya ke sini. Ini terutama terjadi ketika Xiaoyan menunjukkan ekspresi aneh sebelum baru saja memasuki tempat ini. Itu membuatnya memiliki dorongan untuk membenamkan kepalanya ke tanah. Xiaoyan tertawa datar saat melihat ujung telinga Yun Yun masih merah. Setelah itu, ia menghembuskan nafas panjang. Ia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan perlahan-lahan memfokuskan pikirannya. Setelah pikirannya terfokus, Xiaoyan melengkungkan jari-jarinya dan gumpalan api berwarna ungu coklat yang mengandung jejak-jejak putih pekat di dalamnya perlahan muncul di jarinya. Api ini secara alami adalah sesuatu yang tercipta setelah menggabungkan api dingin tulang dengan api lainnya. Saat ini, keempat jenis api surgawi telah sepenuhnya menyatu. Baik warna maupun kekuatannya telah menjadi lebih besar. Selain itu, jenis api surgawi ini saat ini memberikan seseorang perasaan yang agak tidak biasa. Panas yang ekstrim menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat dingin. Kesulitan dalam menghadapinya telah berlipat ganda beberapa kali. Orang dapat membayangkan bahaya yang akan ditimbulkannya kepada pihak lain jika kekuatan yang tidak biasa ini menyerang tubuh pihak lain saat melawan orang lain. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat api itu muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan kuat seperti kilat. Meskipun Xiaoyan tidak menambah suhu api itu, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh api itu tetap membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang telanjang bagaikan batu giok yang memikat. Rasa dingin yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga membuat Yun Yun berseru. Wajahnya langsung memerah. Namun teriakan serius yang terdengar dari sampingnya membuatnya tidak punya pilihan selain menarik riak di dalam hatinya. "Fokuslah dan lindungi pembuluh darahmu sendiri. Aku akan segera menghancurkan segelnya," ucap Xiaoyan. Yun Yun menggertakkan gigi peraknya saat mendengar teriakan Xiaoyan. Dia dengan paksa menekan gejolak di dalam hatinya dan dengan cepat memfokuskan pikirannya. Tangan Xiaoyan yang masih berkobar api menunjuk punggung Yun Yun. Punggungnya yang halus seperti batu giok itu langsung memancarkan api ungu merah. Gelombang demi gelombang api ganas mengikuti titik ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Api surgawi tiba-tiba menyerbu dalam skala besar. Suhu tinggi juga menyebar, menyebabkan Yun Yun dengan susah payah mengedarkan dokinya dengan tergesa-gesa. Doki itu melilit setiap pembuluh darah. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Di bawah kendali Xiaoyan, api surgawi diam-diam bergerak melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai titik di tubuh Yun Yun, tempat dokinya disegel. Dia bersiap sebentar sebelum berteriak dan menyerang dengan kejam ke arah segel yang kuat itu. Akhirnya, keduanya bertabrakan. Tubuh Yun Yun yang cantik langsung berhenti. Doki di dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiaoyan tampak muram.
Kekuatan segel itu telah melampaui ekspektasinya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk terus menghancurkannya. Terlebih lagi, jika segel itu hancur total, Doki yang besar dan dahsyat akan keluar dan langsung menghancurkan tubuh Yunyun. Tentu saja, tujuannya bukan ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segel itu. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Api terus-menerus mengalir ke tubuh Yunyun. Setelah itu, api itu bertabrakan dengan segel yang kuat itu tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yunyun. Rasa sakit yang hebat itu juga semakin parah. Untungnya, dia menyadari bahwa ini adalah masalah yang kritis. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Aku tidak percaya aku bahkan tidak bisa membentuk garis retakan padamu, gumam dalam hati Shoyan. Shoyan sedikit mengernyit setelah menyerang segel itu cukup lama, namun tidak berhasil. Segera setelah itu, ia menghirup udara dalam-dalam. Ia sudah bisa merasakan bahwa titik di segel tempat ia menyerang mulai berfluktuasi. Segera setelah itu, ia mengatupkan giginya. Api yang luar biasa pekat tiba-tiba menyerbu tubuh Yunyun. Segera, api itu membentuk banyak api yang berputar saat menghantam segel yang beriak itu dengan keras. Tabrakan kali ini tidak terelakkan. Kekuatan dahsyat menyebar dari titik tabrakan. Kekuatan itu menyebar dan wajah Yunyun langsung memucat. Seteguk darah segar pun keluar. Kekuatan itu sungguh sangat kuat. Jika bukan karena dia telah menggunakan Doki untuk melindungi pembuluh darahnya sebelumnya, kemungkinan besar pembuluh darahnya pun akan hancur total selama tabrakan ini. Seteguk darah segar pun keluar, namun aura Yunyun tidak melemah karenanya. Sebaliknya, gelombang demi gelombang fluktuasi Doki yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi itu sedemikian rupa sehingga bahkan memaksa mundur jari Shoyan yang bersentuhan dengan jari-jari Yunyun. Doki yang sangat kuat, gumam dalam hati Shoyan. Keterkejutan melintas di mata Shoyan saat jarinya dipaksa menjauh. Mata Yunyun yang tertutup tiba-tiba terbuka saat dia duduk di tempat tidur. Doki yang kuat meletus seolah-olah itu adalah substansi nyata. Meja yang berada jauh di depannya mengeluarkan suara retakan sebelum hancur menjadi debu. Apakah segelnya sudah rusak? Ucap Yunyun. Kegembiraan muncul di wajah Yunyun saat melihat pemandangan ini. Tiba-tiba dia mendongak. Matanya menatap Shoyan dan mendapati bahwa Shoyan sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Yunyun terkejut saat melihat tatapan Shoyan ini. Seketika dia menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya langsung menjadi panas membara. Ini karena pakaian di tubuhnya telah hancur total akibat ledakan dokinya sebelumnya. Pada saat ini, sosok tubuh indah telanjang duduk mempesona di dalam ruangan.